Aku prefer Resa sih. Aku mau di sini tuh. Boleh mau tukar? Sok. Ada. Kalian udah deal-dealan tadi. Ini aja udah buat gue mikir. Silahkan dibuka, silahkan dibaca seluruh profil yang terlampir di dalam bot. Namanya Bias. Bias. Umurnya 25 tahun. Dia seorang karyawan swasta. Paling tinggi di sini di pasar uang, tapi dia juga dia beli obligasi, terus ada di saham juga, campuran sama cash, tapi paling banyak di pasar uang. Menurut Oke. kamu suka nggak cowok-cowok yang balance, bisa main aman dan ambil resiko? Depends ya, kalau misalnya nilai portofolionya segini kayaknya nggak ada salahnya juga sih untuk ngambil resiko. Oke, mungkin namanya Cindy, umur 26 tahun, sekarang okupansinya karyawan swasta. Dari profilnya di sini moderat. Mungkin dia cukup ingin ambil resiko tapi punya safety net sendiri sih. Karena terlihat dari obligasi pasar uangnya tetap bisa jadi safety, tapi mungkin main-main di saham dikit juga untuk return yang lebih tinggi. Lebih banyak lagi duitnya. Adrian, 25 tahun, karyawan swasta. Karena kalau masih muda sih should be yang lebih long term, terus lebih beresiko ya mungkin kalau nggak campuran ya saham sih. Oke, namanya Zahra. Maaf kalau salah penyebutan. Umur 24, karyawan swasta. Kalau di sini profilnya berdasarkan bibit dia konservatif. Menurut saya ini orangnya ya sesuai konservatif. Mungkin dia baru mulai juga di bibit karena kebanyakan masih pasar uang sama obligasi. Lebih gede lagi. Engineering. We trust to engineering. Namanya Rehan, umur 25, sama ya berarti. Profesinya engineer, agresif tipenya. Sahamnya 94%. Sangat agresif. Sebenarnya rada-rada takut ya. Karena terlihat seperti tidak ada batas aman. Semuanya dia taruh semua di saham. Jadi kalau misalnya sahamnya turun, minus semua portofolionya. Jadi ya nggak tahu kalau misalnya dia punya tabungan di tempat lain ya. Karena aku tipikal orang yang maunya tenang-tenang aja hidup ya. Jadi kalau misalnya nggak moderat atau enggak yang konservatif aja. Berarti kamu cocoknya sama Bias? Tapi portonya gedean itu loh. Iya makanya itu yang jadi pertimbangan nilai portofolionya. Saya izin buka ya untuk boardnya. Ya, ini adalah namanya Miura. Dia umurnya 26 dengan pekerjaan sebagai digital marketer. Untuk tipikal investasinya dia polanya agresif. Kalau saya mungkin cenderungnya nyari yang konservatif ya, karena takutnya kalau sama-sama agresif, kalau market baru tidak bagus, sama-sama jeleknya juga kinerja portofolionya. Oh, ini pasti kamu suka. Jeng jeng jeng. 100% di saham. 100%. Oh, kerjanya investment. Chris, umur 28, kerjanya investment analyst, sangat amat agresif. Aku nggak terlalu suka yang agresif-agresif kayak gini sih, karena nggak ada apa ya kayak backup plan-nya aja gitu. Antara Adrian sama Bias masih oke sih, karena aku kan agak sukanya yang main aman aja gitu. Kayaknya aku bakal minta stock pick deh setiap hari. Kayak apa nih hari ini? Apa yang harus aku beli gitu. Oke. Siska, umur 25 tahun, karyawan swasta. Profil resikonya dia agresif. Kayaknya dia lagi berusaha buat nemuin ritmenya dia. Karena dia kebanyakan di campuran. Sebenarnya kalau campuran itu kan isinya ya sama aja kayak gabungan dari ketiga inilah ya, gado-gado gitu. Cuman ya mungkin dia lagi nyari balance-nya aja, jadi dia masih ngikutin untuk yang di campuran. Kalau dari yang gue lihat sih lumayan advance, mungkin dia emang perlahan-lahan lagi coba step up ya ke saham mungkin. Tapi dia masih dengan beberapa obligasi dan pasar uang yang dicampur di sini gitu. Berarti kamu cocok sama yang agresif? Ya kurang lebih begitu, sebenarnya lebih ke as long as dia tahu apa yang dia lakukan sih. Mungkin cocoknya di situ. Oh, oke.
Oke. Namanya Resa, umurnya 27 tahun, karyawan swasta. Terus profil resikonya agresif. Menurut kamu 83% obligasi bisa main aman, bisa ambil risiko juga. Apakah ini tipe kamu, Cindy? Lumayan sih. Oke, di sini ada Angel, usia 26 tahun, karyawan swasta. 100% di pasar uang. Nggak tahu ya, mungkin ini baru awal-awal nyoba bibit, atau mungkin dia menggunakan bibit buat dana darurat mungkin, atau semacamnya. Mungkin dia punya aset-aset lain. Tapi 100% pasar uang, kayaknya kalau ini semua aset dia, kayaknya agak kurang baik di returnnya, kurang maksimal. Oke, semua info board sudah terbuka. Sekarang masing-masing dari kalian bisa pilih satu board yang mau kamu kenal lebih lanjut. Boleh? Mau tukar? Sok. Ada. Langsung diizinin. Pasrah ya orangnya ya. Sangat pasrah. Kalau ada yang lebih cocok lebih bagus dong. Bias. Sorry. Bias kan? Bias. Dari namanya harusnya dia good looking sih. Kan bias yang biasanya bias deh. Oke. Sebenarnya aku pengen kepo sama malah yang Miura sih. Kalau boleh switch, gue pengen switch. Boleh. Menurut aja. Kalian udah deal-dealan tadi. Aku prefer Resa sih. Aku mau di sini tetap. Ya bias mungkin. Ini deh dia sama gue. Oke. Dari yang aman-aman. Oke, kita masuk ke sesi kedua. Sekarang kita akan cari tahu money management-nya ya. Kita mulai dari Jara. Silakan. Serius sebulannya cuma segitu doang? Irit ya? Iya. Lebih ke pelit apa irit ini? Kalau dari Tapi dia ada housing mungkin housingnya 850 kayak, Iya. tapi kos apaan 850? Emang ada di sini? Kalau makan enggak nyampe 1 juta tadi. Tapi kalau misalkan di sini bisa dibilang ya worth it sih 1 juta karena siapa tahu dia nggak bekal. Terus memang anak kos jadi perlu kalau masak ya kan pasti beli bahan kan kayak telur, lain-lain, mie. Kalau dari transport pasti motor. Kalau expense gue itu memang kebetulan kerjaan gue deket banget dari rumah, cuman 10-15 menit dari rumah. Jadi gue setiap hari bawa bekal, gue juga makan di rumah biasanya malam. Lumayan jarang jajan pun, kalau jajan pas ngantor gitu ya udah jajan-jajan apa 20.000, 30.000. Di sini ada monthly expense. Green flag-nya sebenarnya lebih di entertainment kalau menurut saya. Oh, kenapa menurut Adrian? 700.000 tuh masih 10%-an, berarti dia sedikit banget buat entertainment-nya. Kalau dilihat secara keseluruhan sih, sebenarnya profil yang kalau di atas ini mirip sama saya malah. Jadi walaupun saya agresif, tapi kayaknya isinya, ya walaupun sahamnya saya nggak sebanyak itu sih. Monthly expenses-nya Adrian, kalau untuk food and groceries, dia di 1,6 juta. Transportnya 400.000, housing 2,5, kos ini berarti kos. Cicilan 400.000, entertainment 100.000, tanggungan 680.000. Entertainment 100, ngapain aja? Mungkin nonton bioskop di weekday kan 35.000 maybe. Dia olahraga mungkin running yang nggak perlu keluar budget, entertainmentnya. Aku sebenarnya kalau entertainmentnya, kayaknya aku kurang lebih segini juga deh, 100 sampai 200.000. Iya. Kayaknya aku di situ deh. Tapi sebenarnya kalau bukan, Terus kemana lagi kamu? kalau lihat dari ini sebenarnya make sense sih. Izin buka ya. Cicilan di 0 rupiah, entertainment malah cukup tinggi di 750 dibandingkan pengeluaran yang lainnya, serta tanggungannya 0 rupiah. Tapi kalau dilihat dari sini kemungkinan yang bersangkutan ini tinggal di rumah orang tua. Makanya ini kalau misalkan 300.000 untuk 30 hari itu cukup rendah lah kalau misalkan dia ngekos. Jadinya kemungkinan makannya masih sama orang tua. Cuma harga beras sekilo ya? Iya. Kalau untuk entertainment cukup tinggi, ya menurut saya wajar karena yang lainnya cukup rendah sehingga dia boleh lah untuk entertainment itu lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Karena mungkin bisa dibilang tanpa pengeluaran lah. Hah, deg-degan. Monthly expenses-nya, food and groceries-nya 2.250.000, berarti kemungkinan dia
Suka ojol. Suka GoFood ya, suka GoFood. Make sense. Oke, transportnya 250.000. Nah, ini kayaknya dia ngekos karena hostingnya 1,8, ngekos dekat kantor, jadinya tinggal jalan kaki atau mungkin naik Transum. Cicilannya 0, berarti dia dengan portofolio segini, dia nggak ada cicilan rumah ya? Rumah atau kendaraan atau yang lainnya. Jadi harus dipertanyakan asetnya. Nggak Tapi ada ini cicilan dan iya. tanggungan, green flag kah menurut kamu? Nah, ini yang aku pertanyakan, cicilannya 0, berarti dia nggak ada aset yang dicicil. Padahal menurutku sebenarnya enakan kalau misalnya yang namanya aset dicicil ya, gak usah beli cash langsung. Aku masih nggak tahu ini green flag atau red flag, tapi kalau misalnya cicilannya nggak ada, menurutku itu masuk ke red flag. Menurut aku ini balance sih. Ini standar banget orang yang hidup di Jakarta. Emang kayak gini harusnya pengeluarannya. Mungkin kalau misalkan tanggungan dia emang ada sharing ke keluarganya, dia ngerantau atau apa, kurang tahu. Tapi harusnya ini cukup oke untuk manajemen money-nya. Apa kamu suka dengan Miura yang sangat memanage keuangannya? Waduh, pertanyaannya langsung sana ya kayaknya ini ya. So far kalau misalkan lihat dari monthly expense-nya oke, dan mungkin dia juga cukup put the family first, jadi menarik sih. Gak ada cicilan mungkin untuk gaya hidup yang mereka tidak sanggupi, itu green flag banget menurut gua. Menurut kamu secara overall Miura seperti apa? Kreatif karena dia digital marketer dan mungkin tipenya asik dan ekstrovert. Aku nebak kayak gitu sih. Wow. Oke, entertainment lebih dari food dan groceries. Boros ya, Wak. Iya. Sebenarnya gue ngitung ya, gue berapa keluarnya buat entertainment. Cuman kalau dilihat dari yang lain, food sama transport itu emang kurang lebih segitu. Jadi sisanya gue masukin semua ke entertainment. Pokoknya semua yang berhubungan dengan waktu gue jalan-jalan, gue masukin situ semua. Mungkin ada beberapa yang harusnya ke transport ya, cuman kalau gue sih transport di situ cuman transport buat commute aja. Yang bisa aku tolerir ya, Rehan, tapi Rehan entertainment juga 1.200.000. Masih oke sih, masih batas aman. Tapi Bias tuh kayak pelit banget loh, jadi Nah, lo kebayang nggak kalau lu jalan sama Bias iya, gimana? jadi kayak yang mana ya? Tadi kamu bilang kamu homebody. Iya sih, homebody. Tapi jangan home-home terus ya. Iya. Jangan I mean, di rumah harus terus. harus ada entertainmentnya juga lah. Siapa tahu entertainment isinya dia nge-gym, terus dia ikut pakai pedal, terus ikut tenis dan lain-lain. Iya, kayaknya dia Yang buat olahraga biar hidup dia tuh nggak monoton analisis data. Iya, mungkin dia stres kali ya sama kerjaannya, jadi dia perlu entertainment untuk menghibur dia gitu, biar dia nggak stres. Saya kira invest Iya, makanya. hitung terus. Dari Siska, monthly expense-nya food and groceries 1,5, transport 250, housing 1,2, cicilan nggak ada, entertainment 500, tanggungan 500 sampai dengan 1 juta. Sepintas, sangat responsibly spending, lebih responsibel daripada saya kayaknya. Ya, surprisingly well managed sih. So far kelihatannya seperti itu. Wow. Menurut aku housingnya lumayan gede sih. Kayaknya apartemen ya atau kos yang lumayan di daerah elit kayaknya. Terus cicilan 2 juta, mungkin rumah kali ya. Apakah tipe kamu cowok yang suka makan di luar, suka pesan makan online? Ya bisa aja sih sebenarnya. Tapi nilai portofolionya juga di atas 500 juta kan, jadi untuk spendingnya ini kayaknya masih make sense sih menurut aku, masih realistis lah gitu. Kayaknya Angel udah mulai lihat nih, kayaknya ada cicilan. Oke. Apakah tipe kamu nih ada cicilannya nih, Resa nih? Ada cicilannya. Iya, itu sebenarnya makanannya hitungannya udah sama kalau misalnya aku nongkrong di kafe atau ngopi dan lain-lainnya, karena aku perkiraannya segitu berdasarkan pencatatan, dan menurut aku wajar sih karena masih di range Jakarta lah. Dan yang kedua, housing. Di angka itu sebenarnya aku udah all in, jadi kayak udah ada fasilitas mungkin wifi dan tempatnya nyaman lah, karena menurut aku untuk produktif istirahat itu penting. Kita buka. Transport 1 juta, housing 1 juta, cicilannya 0, entertainment 3 juta, ada keterangannya di situ, skincare, hobi, jalan-jalan, dan tanggungan 3 juta. Ya besar, tapi mungkin di sini bisa dilihat juga kayak transport dan housing sedikit lebih murah dibanding yang lain ya. Jadi mungkin dia kompensasi dari situ.
Terus mungkin agak too soon untuk melihat apakah ini boros atau enggak karena kita nggak tahu persentase ini ke pendapatannya ya. Mungkin sebenarnya dia bisa menabung lebih banyak persen ke tabungannya. Oke, terima kasih Bias. Dan sekarang kamu bisa pilih satu board yang mau kamu kenal lebih lanjut. Acara lu stick sih. Sepertinya Chris tetap ini ya, loyal. Bagus. Kayaknya aku pengen Rehan deh. Aku ingin Reza, boleh nggak? Kamu Chris Oh, pas kan? tuh, Iya. kamu. Oh ya udah, Pas, jadi kita pas. switch. Oh iya, berarti Oh, aku ya ke udah. situ. Ya, aku kesini. Iya. Sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Berarti masih tetap di board masing-masing? Yes. Oke, lock ya. Dan oke, kita berikan tepuk tangan untuk sesi kedua. Dan inilah kita masuk ke sesi terakhir. Tentunya setelah tahu gimana finansialnya single investors ini, kita perlu tahu dong personalitinya. Yuk langsung aja kita buka bagian terakhir. Tingginya 178 cm, agamanya Islam, zodiaknya Cancer, tinggal di Bekasi, hobi baca, gaming sama nonton, apa tuh? Lagi suka foto-foto pakai kamera analog. Good. Menarik sih, bisa ngangkat feeds aku nanti. Oke, kamu Jadi anaknya, bagus, jadi bagus. kamu Iya, anaknya betul. ini banget, sosmed banget. Kasih makan Instagram ya. Iya, estetik itu perlu. Gaming, hopefully nggak tiap hari ya. Karena biasanya disclaimer, maksudnya nggak menggeneralisir kalau orang gaming itu emosian ya. Terus kalau nonton ya suka juga sih Mungkin nonton. tergantung gamenya, mungkin mainnya Candy Crush gitu Iya kan. sih, ada betul. beda gitu. Kalau kan Mobile Legends mungkin agak emosi, tapi kok Candy Bener Crush sih. yang Jadi Cindy ini tingginya 163 cm, agamanya Buddha, bintangnya Leo, dan dia domisili Jakarta. Dia hobi baca novel dan fun fact-nya orangnya introvert. Saya juga sendiri orang yang introvert sih mungkin maksudnya. Agamanya sih mungkin beda ya, Apakah kamu bisa deal with that? tergantung dia. Tergantung dia. Kalau saya bercermin, kayaknya dia orangnya. Terlalu cepat menyimpulkan nggak sih? hobi road trip keluar kota dan kolektor Tomica. Tomica itu apa ya? Ya, what's Tomica itu adalah miniatur mobil dan salah satu miniatur mobil yang high end. Dia udah jauh-jauh dari Bandung ke sini ya. Fine sih, kalau koleksi mobil beneran lebih oke. Tapi kalau misalnya miniatur ya nggak apa-apa sih. Kalau dulu waktu awal sih masih rajin ya, pengen punya banyak. Sekarang udah lebih dari 100 sih, mungkin udah mau 200 kayaknya, 200 biji. Jadi ya kalau ada yang menarik baru dibeli, jadi nggak pasti setiap bulan nambah. Oh ya, izin buka ya. Untuk hobi, dia ternyata hobinya desain baju, denger musik. Dan untuk fun fact-nya sendiri, dia suka rework baju lama, suka beli buku, tapi yang jarang dibaca, mungkin jarang dibaca orang ya. Suka beli stationery karena seru, suka warna hijau, spesialnya emerald. Sepertinya dari hobi sama fun fact-nya itu cukup unik ya bagi saya yang cenderungnya berhadapan dengan angka, jadinya mungkin cukup memberikan warna lah kalau misalnya ngobrol. Next, Rehan tingginya di 163 cm, agamanya Islam, zodiaknya Sagittarius, stay di Jakarta, hobinya traveling, baca sama olahraga, investasi saham, fun fact-nya investasi saham sejak umur 17 tahun, gokil. Keren banget. Iya, keren banget. Gokil. I used to love reading, tapi karena kan udah kerja, jadi aku udah jarang baca, tapi aku sempet suka banget baca. Kalau aku punya lebih banyak waktu, aku pengen balik lagi sih kayak baca buku. Jadi mungkin bisa jadi temen baca Book buku, date. iya, Asik. kayak library date ya kan. Hobi traveling, aku juga suka lumayan suka traveling. Kalau olahraga, to be honest, aku jarang olahraga, tapi mungkin kalau sama dia, mungkin dia bisa jadi motivate aku gitu. Bisa motivate aku untuk olahraga lebih sering lagi.
Terus investasi saham sejak umur 17 tahun menurut aku keren sih. Maksudnya dengan usia, ya kan Udah melek finansial. usia semuda ini tapi udah melek gitu tentang finance. Ini dikumpulin deh 17. Oh iya, jangan-jangan dari SMA ya portofolio ini? Iya, Kumpulin dari uang sakunya. Dapat hadiah dari lomba, bingung mau digunakan apa untuk uangnya. Jadinya saya belajar investasi dari umur 17 ketika sudah mempunyai KTP. Hobinya dia itu karaoke, olahraga, sama baca buku. Dan fun fact-nya, kalau ngantuk tuh suka beli kopi. Tapi tak mesti diminum, wangi kopinya aja. Sometimes udah bisa bikin melek. Oke, sebenarnya ini cukup interesting. Karena kopi, kenapa harus beli kopinya daripada lu mending beli wangi kopinya aja. Diurak daripada lu menghabiskan uang untuk buang-buang minuman, tapi gak apa-apa. Mungkin ada bau-bau kopi yang khas di minumannya. Cuman kalau misalkan emang harus nanya nyurak, nebak-nebak nyurak kayak apa, dia cukup well life balance sih, karena senengnya ada, sehatnya ada, dan nyari ilmunya ada. Mungkin kalau misalkan ngobrol sama Miura, aku juga bakal ngobrolin tentang buku, jadi kita bisa sharing knowledge atau punya book date sama Miura gitu. Book date? Oh, thank you. Adrian sendiri kalau ngeliat Miura kayak gimana? Enggak, saya nggak suka karaoke. Hobi nonton F1, badminton, tenis, baca, networking. Terus gue pernah ke 5 kota berbeda dalam 1 hari. Prefernya sih yang lebih tinggi ya kalau bisa. Lebih tinggi. Ini buat aku. Dia hobi nonton video tentang literasi keuangan. Terus ini interesting fact ya. I don't know if people find it interesting, but I can speak very fast. Kalau dari yang gue lihat, kayak buat Siska, dia tentu suka belajar, hobi nonton video tentang literasi keuangan, sama dia suka ngomong cepat. Biasanya sih kalau orang yang suka ngomong cepat itu mungkin di pikirannya dia prosesnya banyak, gitu, banyak yang dipikirin. Jadi waktu dia ngomong tuh cepat kayak gitu. Ya, jujur kalau saya juga sering ngomongnya katanya sering cepet. Juga nonton video tentang literasi keuangan hampir setiap hari sih. Kalau lihat dari fun fact, memang yang paling mirip ini. Oh, kamu malah paling mirip sama Siska. Iya. Tadi kayaknya lu bilang itu yang mirip. Kalau kamu lihat sekarang fun fact-nya Siska, kamu malah tetap pengen sama Zara atau malah pengen bangetnya sama Siska? Siska kan. Siska. Oh my goodness. Konflik. Kenapa? Nyari yang seagama ya. Ya itu mungkin. Okay. hal Tapi yang itu Zara wajar. Islam juga. Iya sih. Salah juga ya. Oke. Kita lihat dulu nih Leonya, Leo Juli atau Leo Agustus ya? Soalnya suka beda-beda. Leo Juli yang red flag. Domisilinya Jakarta, hobinya traveling, gaming, and dancing. And then I enjoy deep conversation, but I also spiral existentially after small talk. Spiral existentially after small talk. Oh, jadi mikir kali setelah deep talk dia jadi kayak kepikiran, maybe overthinking, gitu spiral. Ini aja udah buat gue mikir. Gini, mungkin aku tipenya itu sebenarnya introvert aslinya. Jadi aku bener-bener enjoy deep talk sama orang. Cuman kadang kalau misalkan udah deep talk tuh gue kayak meriksa diri, gue salah ngomong gak ya? Gue bener gak ya ngomong ini? Gue takut deh orang ini sakit hati sama kata-kata gue. Jadi lebih kayak gitu sih. I think fine sih, jadi kayak ya udah tetap pilih Adrian aja. Sebenarnya kalau dari kepribadian, I think ada yang lebih menarik sih. Mas Resa sih. Kita buka. Hobinya diving. Oke, belum pernah nyoba tuh. Fun fact-nya suka ikut open trip sendirian dan harus me time 1 kali seminggu. Oke. Ya, ini mungkin cukup menjelaskan pengeluarannya ya, hobinya diving. Saya berenang aja nggak bisa, jadi sepertinya ini mungkin dia bisa nolong ya justru ya kalau saya tenggelam ya. Ini setelah akhirnya kebuka semua ya, mungkin ke situ, ke Zahra. Oh, ke Zahra. Kenapa ke Zahra? Satu usia sih ya, kemudian tadi lihat
datanya. Suka desain baju, suka denger musik, kebetulan gue juga suka kesenian, jadi mungkin bisa nyambung ke arah sana. Oh, kamu anaknya artsy banget. Enggak ya, enggak ada apa-apa ya Angel ya, sorry, no hard feelings. Apakah kamu terpressure setiap minggu harus healing bareng? Ya itu aja sih, maksudnya hobi diving, saya berenang aja nggak bisa ya. Oke. Kadang mikir kalau keluar kan bagusnya kan ke hobi yang bareng-bareng gitu ya. Special round ini kalian boleh overlap ya. Satu board boleh dipilih lebih dari satu orang. Meeting dulu nggak kita meeting? Ini sebenarnya seru sih kayaknya nih. Kayaknya harus sih guys. Boleh pilih board yang sama. Boleh. Kalau mau berbagi, di sini boleh berbagi. Iya, bisa. Berbagi. Berbagi deh, boleh. Oke. Alright, this is your final decision ya. Yes. Dan lo, kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk final round. Bisa nebak nggak sih kira-kira yang milih Chris itu ada berapa orang? 2 boleh lah ya. Kalau di akhir mungkin 0. Mudah-mudahan ada 1 lah gitu. Mungkin 1. Jujur karena saya anaknya mungkin agak pasrah, kayaknya nggak ada yang milih aku nggak sih? Oh ya, kan kalian hobi baca tuh. Biasanya baca tentang apa? Kalau baca malah seringnya baca buku sejarah sih. Wow, historical. Historical, bukan yang novel, tapi yang fakta sih. Oke, yang berat ya? Ya, Oke. ya mungkin kata orang sih berat. Apa childhood memories paling berkesan? Childhood memories paling berkesan, karena aku spend my childhood itu di kampung halaman aku kan, which is di Blora. Paling main sama teman-teman sih di sungai. Lo introvert atau extrovert? Gue ekstrovert. Gue jujur kalau lagi sibuk, lagi stres, lagi capek, kepikirannya ketemu teman-teman. Gitu. Lo? Mostly orang-orang bilang gue extrovert, tapi gue sendiri ngerasanya gue introvert. Gitu sih. Tapi ya kurang lebih sama sih. Kalau misalkan lagi pusing atau lagi burn out soal kerjaan gitu misalkan, itu pasti gue nge-calling teman-teman gue kayak besok main lah, ayo gitu. Jadi lu gimana cerita ya lu hobi diving? Karena jujur aja ya, Apa tuh? pas banget temen gue tuh ngajakin diving buat tahun ini. Jadi kayak gue, wah hobi diving tuh. Jadi emang gimana cerita ya lu bisa tiba-tiba kepikiran mau diving? Mau diving. Ah, Jadi sebenarnya gue tuh waktu itu belum bisa berenang sama sekali ya. waktu itu? Waktu itu. Oke. Waktu itu. Akhirnya pas latihan renang, gue lihat kok ada komunitas diving. Akhirnya gue tiba-tiba ucuk-ucuk aja nanya, kalau kamu nanya ini komunitas diving ya, boleh nggak aku ikutan? Tapi aku tuh nggak terlalu bisa renang. Terus kebetulan si kakaknya langsung, oh ya udah nggak apa-apa, nanti sekalian kita ajarin segala macem. Akhirnya ya udah gue ikut komunitas itu. Akhirnya udah sampai sekarang rutin diving, udah ikut open water juga bareng teman-teman yang lain, jadi dijagain. Jadi gue ikut komunitas. Oke, tapi udah bisa berenang? At least sekarang sih udah basic renang udah bisa lah. Oh, bakatnya investasi ya? Iya. Makanya 94%. 94% itu ada di saham ya. Oke. Bakatnya di situ sih. Tadi aku sempat nanya kan, kakak nyangkut gak? Kalau nyangkut, alhamdulillah enggak, year to date masih positif, IHSG masih minus 9% kan. Oh itu kakak analisa sendiri? Saham ini? Analisa sendiri, ada screener bantuan dari Bibit, playlist investasi yang dividen investing. Pengen nanya board, soalnya gue tertarik banget sama nilai portofolio lu. Kalau misalnya dilihat kan, lu bener-bener taruh 100% di saham. Oh iya. Nah, sedangkan sebenarnya gue itu tipikal yang takut-takut kalau misalnya mau mulai investasi. Oke. Nah, gimana cara lu untuk, gue taruh semuanya di saham, berani gitu ngambil resiko itu. Oke. Gimana tuh? Berarti ini konsul porto. Jadi gini. Oke, belajar ya. Financial red flag in dating, misal pinjol bayar 50-50. Kalau pinjol iya banget sih, karena bunganya kayaknya nggak gede banget. Masih mending kalau dia pakainya kartu kredit. What is your most embarrassing moments? Paling salah ngira orang gitu, kayak misalkan lagi di mana gitu tiba-tiba kayaknya itu dia manggil, ternyata salah orang gitu. Apa love language kamu? Quality time mungkin. Oke, ya sama sih, aku juga love language-nya quality time. Tapi kalau orang-orang baru gimana? Maksudnya lu orang yang pengen nyari ketemu orang baru apa enggak? Kalau misalnya ketemu orang baru, gue fine-fine aja. Saling kayak, ayo main lagi gitu. Jadi ya ketemu orang baru
Kalau Maksudnya buka kartu. ada yang kalau ada yang mau ditanyain. Kalau misalnya cicilan? Nah, jadi sebenarnya cicilan sama entertainment itu jadi satu. Oh. Jadi sebulan tuh saya 500.000 tuh buat dua-duanya. Ini cicilannya kayak Netflix subscription gitu? Enggak sih, jadi kalau cicilannya nggak ada ya semuanya ke entertainment. Kalau punya pasangan, keuangannya mau digabung apa dipisah? Pisah. Menurutku bertanggung jawab atas keuangan masing-masing sih, karena kebetulan aku bekerja. Harapannya suami juga bekerja misalnya, ya udah. Tapi nanti kalau bukan kebutuhan rumah tangga itu bisa dikompromin lagi sih, either patungan atau maybe cowok mau provide, itu nanti bisa dikompromis. Apa wishlist dating activity yang mau dilakukan? Sebenarnya sukanya jalan-jalan, muter-muter, explore tempat baru sih sebenarnya. Kalau suka diajak jalan-jalan. Sebenarnya orangnya agak rumahan sih. Oh, tapi maksudnya nggak setiap saat sih. Aku juga orangnya emang seneng diem di rumah. Oh. Tapi kalau misalnya liburan tuh senengnya ke nyoba tempat baru, kayak ganti suasana lah. Oh, oke. Halo, kita ketemu lagi coy. Miura. Financial red flag in dating. Ini biasanya ribut nggak sih? Split bill, bayarin dulu. Aku pinjol sih. Ya, Split iya bill sih. masih oke, pinjol no sih. Setuju sih pinjol kayak, ya we don't know. Takut sih kalau pinjol. Kita kayak awkward gitu ya kayaknya. Apa love language kamu? Oke. Love language sebenarnya kalau misalkan gue ngomong quality time yang pertama, 2 physical touch. Jadi kayaknya LDR gue baik banget. Oh. Lu? Oke. Love language-ku kayaknya kalau yang aku suka sebenarnya act of service sih. Act of service. Tapi kayaknya love language-ku lebih ke word of affirmation sih. Oh berarti harus. Iya. Oke, kebayang. Iya. Supportnya baik kata-kata. Siap. Deal breaker in relationship, cheating, abusive, protective. Ya ini semua deal breaker Sebenarnya sih. tiga-tiganya Ya, iya tiga-tiganya. Tapi satu lagi menurut aku patriarki sih. Oh ya, setuju sih itu mungkin. Apakah dirimu patriarki? Jelas tidak. Nice. Oke. Apa keputusan keuangan terbesar dalam hidup kamu? Tapi keputusan terbesar kayaknya ingin kendaraan dulu. Oh, sih. Oke. Tuh. Time Pertanyaannya up. habis. Thank you Pas. Miura dan Reza. Silakan sudah dipegang. Dan dalam hitungan ketiga boleh dipilih untuk final decision kalian. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Oh, it didn't work out ya. Oke, Chris, gimana speed game-nya tadi? Ya, went well lah ya. Nggak bisa dibilang baik sih sebenarnya, mungkin karena kita berdua kayaknya sama-sama introvert sih. Jadi ya mungkin kurang bisa, apalagi rame kayak gini. Sama sih, tapi cukup oke lah. Cukup oke, menurut Cindy. Tunjukin final decision kalian dalam hitungan 3, 2, 1. Kalau boleh tahu dari Cindy, boleh tahu nggak kira-kira ada cowok lain di ruangan ini yang menarik buat kamu untuk diajak kenalan lagi? Belum ada. Oke, belum ada ya. I don't know ya, tadi belum sempat ngobrol banyak sih sama yang lain. Mungkin kalau dikasih waktu lebih lagi gitu, tadi mungkin bisa ada lagi gitu. So, how's the day, Zahra? Tanya dia dulu deh, Kak. So, Bias, how's the day? Seru, wish we had more time. Kayaknya kalau lebih lama. Sebenarnya waktunya terlalu cepat sih. Mungkin kalau kita ngobrol lebih santai, have a coffee, mungkin kalau sama kopi akan lebih better conversation. Seru, tapi dia terlalu pendek sih, jadi kesannya kayak buru-buru banget gitu. Oke, di tangan kalian ada apa-apa yes or no, silakan sudah dipegang. Dan dalam hitungan ketiga boleh dipilih untuk final decision kalian. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Yeah! It's a man! Congratulations! Congratulations! Miura dan Reza. Oke. Apa sih yang bikin kamu pilih yes? Gue dulu kali ini. Ya, lu. Gue rasa hobinya kurang lebih sama ya, suka hal-hal kesenian gitu. Mungkin dia belum tahu. Zahra dari awal tuh pilih yes. Oh iya, Syok kan? Lu syok kan sama gue? shock gue. Kalau misalkan dari aku sih,
mungkin sebenarnya kita banyak kesamaan, terus vibes-nya kita kayaknya asik deh kalau ngobrol lebih lanjut. Jadi aku sih, mungkin kita emang harus have a time lebih banyak kali ya. Bener. Gitu. Apa ya, masuk kan pertama kali terus kayak sepertinya asik orangnya gitu. Terus pas kayak pas lagi makan ya, kayak mencairkan suasana, berusaha lah mencairkan suasana di suasana yang sangat awkward itu. Jadi kayak oke. Kalau Reza tuh udah milih Miura. Iya, jujur. Oh my god, thank Sumpah. you. Terus gue, oh my. Tapi sayangnya dia tidak. Betul kan?